Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua yang pagi hari ini alhamdulillah bisa menyimak lewat MQ TV, juga bisa menyimak lewat MQ FM beserta seluruh radio yang menyebarluaskan jaringan MKFM. Alhamdulillah kita juga bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat yang berada di medsos Agim, ya alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diamanahi oleh Allah untuk bisa menghirup udara yang segar ini, walaupun di beberapa daerah begitu ya kita lagi musim dingin kedinginan ya. Alhamdulillah, artinya ketika kita masih merasakan dinginnya udara, berarti kita merasakan bagaimana sensasi yang telah Allah berikan lewat reseptor-reseptor yang ada di kulit itu masih berfungsi. Karena pada beberapa kejadian reseptor yang di kulit atau sensor yang ada di kulit itu bisa mengalami kerusakan. Contoh mungkin pada sahabat-sahabat yang menderita diabetes mellitus, yang mempunyai komplikasi atau penyulit pada sistem saraf, sehingga kulitnya itu tidak mensensasi rasa dingin, bahkan rasa panas ya. Sehingga seringkali ketika mencuci kaki dengan air hangat karena tidak merasakan adanya kehangatan, maka ditambah lagi tuh, tambah lagi air panasnya sehingga kulitnya melepuh gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih diberi sensasi dengan reseptor yang sekian banyak yang ada di kulit kita ini. Baik Ibu Bapak semua, tak terasa kita telah membahas masalah penyakit lambung ini di 4 episode pertemuan. Kemudian pada episode kali ini kita akan membahas tentang terapi alami. Ya, jadi terapi alami ini kenapa porsinya sangat besar? Karena penyakit lambung ini jumlahnya banyak, kemudian pengobatannya jangka panjang, sehingga terapi alami merupakan salah satu bagian dari terapi yang mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Banyak sekali modalitas-modalitas terapi pada penyakit lambung ini yang telah terbukti dari penelitian-penelitian ilmiah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas manfaat sebuah daun gitu ya, yang bertebaran banyak di negeri kita, dan daun tersebut boleh dibilang harganya itu mungkin sangat murah ya, bahkan belum diperjualbelikan. Di pekarangan rumah atau rumah tetangga atau di kebun-kebun juga banyak daun ini. Dan daun ini juga sering dipakai untuk dijadikan bumbu dapur. Daun ini juga banyak digunakan sebagai pengharum, ya, pewarna dan lain sebagainya, ya. Apa itu? Yaitulah daun jambu batu, ya. Ketika saya baca literatur ini, saya juga sempat kaget begitu ya. Ternyata daun jambu batu ini risetnya banyak. Kalau saya baca sih kemarin ada sebuah review jurnal begitu ya, yang meneliti puluhan review dari penelitian-penelitian terkait bagaimana manfaat daun jambu batu ini untuk penyakit lambung. Apa saja mekanisme yang terjadi sehingga daun jambu batu itu bermanfaat. Dan terakhir, seperti biasa, nanti kita akan coba kaji bagaimana peranan daun jambu batu ini dengan dosis-dosisnya harus bagaimana dan berapa lama gitu ya, agar kita bisa melaksanakan penerapan dari kajian ini secara langsung begitu ya. Jadi dari tatanan teori penelitian ke tatanan praktis begitu ya. Baik Ibu Bapak semua, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar kita untuk penyembuhan penyakit lambung. Dok, saya nggak punya penyakit lambung, nggak apa-apa. Ini juga mungkin
bisa bermanfaat untuk pencegahan ya. Karena umumnya kalau kita perhatikan preparat ataupun modalitas yang berasal dari alam ini umumnya tidak mempunyai manfaat yang single. Umumnya mempunyai manfaat yang banyak begitu ya. Baik untuk penyakit jantung juga, baik untuk penyakit liver juga. Bahkan saya baca untuk daun dari Psidium guajava ini juga bermanfaat sebagai hepatoprotektor, sebagai penguat dari liver. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang pernah menderita atau yang sedang menderita hepatitis ya, ini juga bermanfaat. Kemudian saya baca juga daun dari Psidium guajava ini atau daun dari jambu batu ini juga bermanfaat untuk penurunan kadar lemak di dalam darah ya. Jadi kalaupun pada pagi hari ini kita akan bahas secara khusus bagaimana manfaat Psidium guajava leaves ini untuk penyakit lambung, tetapi ternyata manfaatnya yang saya baca beberapa hari yang lalu, termasuk kemarin gitu ya, bermanfaat juga untuk hepatoprotektor, kemudian untuk ginjal, dan untuk pengendalian atau penurunan level dari kolesterol dalam darah. Jadi insya Allah ini multi manfaat begitu ya. Baik, Ibu Bapak semua, kita akan coba telusuri satu persatu ya. Mohon maaf tadi agak terlambat masuknya karena baru beres sholat subuh. Karena waktu subuh di Kuningan ini jam 5.42 begitu ya. Jadi agak dekat-dekat ke jam 5 sehingga tadi persiapan dulu. Baik, kita coba telusuri apa sih daun jambu batu ini ya. Jadi Ibu Bapak semua, jambu batu adalah salah satu tanaman yang tumbuh subur di negara tropis. Daun jambu batu juga telah digunakan oleh berbagai macam keperluan di berbagai macam suku di Indonesia ini dengan berbagai macam penggunaan. Ada yang menggunakan sebagai pewarna dari masakan. Contoh misalnya pewarna untuk memberikan kesan warna merah. Selain daun jati, saya baca tentang masakan juga. Daun jati itu bisa memberikan kesan warna merah. Daun jambu batu juga ternyata iya. Biasanya digunakan pada penggunaan rebusan air untuk membuat asinan telur. Asinan telur. Bukan telur asin ya, asinan telur. Kemudian juga untuk rempah-rempah masakan-masakan tertentu, daun jambu batu. Kemudian jambu batunya sendiri banyak digunakan ya oleh berbagai macam keperluan, dari mulai panganan seperti menggunakan daun jambu batu untuk jus, kemudian juga untuk keperluan-keperluan lain ya, bermanfaat diantaranya jamu batunya untuk sebagai upaya untuk meningkatkan kadar trombosit ya, kadar trombosit di dalam darah juga. Penelitian jamu batu untuk trombosit juga ini banyak ditemukan. Biasanya digunakan untuk para penderita demam berdarah dengue gitu ya, bersamaan dengan ramuan-ramuan lain misalnya angkak. Nah, Ibu Bapak semua, perlu kita review kembali ya, bahwa pengobatan penyakit lambung ini dan umumnya pengobatan penyakit apapun itu diperlukan pengobatan yang komprehensif. Jadi ketika kita berbicara penyakit lambung diobati dengan daun jambu batu, maka ini tidak cukup dengan daun jambu batu saja. Jadi jangan sampai nanti kita menafsirkan hanya dengan daun jambu batu inilah pengobatan penyakit lambung itu syariatnya bisa disembuhkan. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Jadi ketika salah satunya terganggu, maka akan berdampak pada yang lainnya. Pengobatan komprehensif atau pengobatan holistik saat ini menjadi tren di dunia pengobatan modern sekalipun. Karena disadari dengan
pengobatan misalnya ditambah dengan sugesti, ditambah dengan motivasi, itu akan membentuk peningkatan hormon endorfin, hormon dopamin, dan oksitosin. Yang ini ternyata terbukti bisa meningkatkan sistem imunitas di dalam tubuh, kemudian perbaikan sel, sekaligus regenerasi sel, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ibu bapak semua, jadi bagi ibu bapak sekarang yang menderita penyakit lambung, mengkonsumsi masih misalnya ranitidin, lansoprazol, atau pantoprazol, begitu ya, silakan lanjutkan dan ditambah dengan obat-obatan yang berbasis alam, begitu ya. Nanti insya Allah rangkuman pertemuan kali ini saya rangkum dalam bentuk buku saku, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dicetak dalam jumlah banyak, sehingga bisa diambil manfaat sebanyak-banyaknya. Baik, jadi pengobatan holistik untuk terapi lambung seperti kita uraikan dalam 4 pertemuan yang lalu, begitu ya. Pengobatannya seperti ini, ibu bapak semua. Jadi bagaimana mengelola hati supaya rasa cemas, gelisah, kemudian rasa ketakutan, rasa ujub, sombong, dan sebagainya, itu juga berpengaruh terhadap sistem hormonal di dalam tubuh manusia. Sistem hormonal merupakan salah satu sistem pengaturan di dalam tubuh yang bisa berdampak pada sistem, baik itu sistem respirasi, pernapasan, begitu ya, ataupun sistem kardiovaskuler, jantung, dan pembuluh darah. Contoh begini, ibu bapak, ketika misalnya sedang kaget, cemas, atau takut, atau misalnya sedang mengalami ujian, baik itu ujian yang berkaitan dengan pekerjaan, ujian berkaitan dengan keluarga dan sebagainya, kegelisahan itu akan berdampak pada regulasi sistem hormonal, di mana hormon adrenalin, kemudian juga dopamin, kemudian kortisol, itu umumnya lebih dominan. Jika ini terjadi dalam jangka waktu panjang, maka akan berdampak pada organ-organ di dalam tubuh. Jantung berdenyut lebih cepat, tekanan darah lama-kelamaan ini bisa meningkat, dan pada lambung ini juga bisa meningkatkan produksi asam lambung. Sedangkan mereka yang gelisah umumnya makannya bukan nambah ya, makanya justru berkurang. Jadi pada hati yang gelisah, pengeluaran adrenalin bertambah, memicu pengeluaran asam lambung, tetapi makanannya berkurang. Ini merupakan faktor risiko terjadinya kerusakan dari lapisan lambung. Di antaranya begitu ya. Nah, kemudian misalnya dari faktor jiwaan, faktor psikis, sebetulnya antara faktor psikis kemudian juga faktor hati atau kolbu ini irisannya sangat banyak. Jadi hampir ada area yang bersamaan, hampir mirip-mirip begitu ya. Contoh misalnya mereka yang beranggapan bahwa saya punya penyakit lambung kronis, bahwa saya sudah penyakit lambung yang menahun, sudah habis berapa dokter gitu ya, dokter dihabisin, sudah habis berapa dokter, sudah ke rumah sakit mana-mana, sudah diperiksa macam-macam gitu ya, sudah dilakukan endoskopi dan sebagainya, tapi sering kambuh atau nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi faktor psikis yang mendasari umumnya adalah anggapan dan stigma diri bahwa lambungnya kronis, lambungnya sudah rusak, lambungnya sudah parah, asam lambungnya naik, dan nggak mungkin sembuh. Ini yang menjadi barrier, yang menjadi penghambat bagaimana terapi di penyakit lambung ini mengalami hambatan dalam diri sendiri, begitu ya. Makanya ini harus dihilangkan hambatan ini. Bahwa penyakit lambung sekronis apapun, penyakit lambung separah apapun, separah-parahnya penyakit lambung kan, lambungnya bocor ya. Nah, separah-parahnya penyakit lambung pun ternyata masih bisa dilakukan terapi. Intinya begitu ya. Nah, pengobatan nabawi juga kemarin telah kita bahas ya dengan beberapa domain, beberapa kelompok ya. Kebiasaan Rasulullah SAW dalam makan, kebiasaan Rasulullah SAW untuk lifestyle gitu ya, kebiasaan olahraga, kebiasaan lain-lainnya begitu ya.
Termasuk diantaranya adalah bagaimana cara Rasulullah mengobati sakit perut, begitu. Dan yang terakhir ini adalah pengobatan alami. Ya, masih ingat kan Haji Nadim ya, Bu? Haji Nadim ya, haknya itu pengobatan dari segi hati, jinya itu adalah segi dari jiwa, naknya itu adalah pengobatan nabawi, bi-nya adalah pengobatan medis, m-nya adalah pengobatan alami ya. Ya pokoknya bisa-bisanya aja lah. Pokoknya disingkatnya Haji Nadim aja ya. Gak usah protes. M-nya dari mana, Dok? Alami, kan alami itu ada M-nya ya. Baik, sebelum dilanjutkan Ibu Bapak semua, mari kita banjiri konten-konten di media sosial dengan konten-konten kebaikan. Jadi ketika kita dihadapkan bahwa pada saat ini konten media sosial begitu dominan ada dalam genggaman, maka ketika konten tersebut konten kebaikan, maka akan berdampak baik. Ketika konten tersebut konten ala kadarnya, asal jadi begitu ya, asal viral, maka konten tersebut mungkin akan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki, ya. Oleh sebab itu, alhamdulillah dari MQ Dakwah Digital akan menyalakan lomba video ya, teman-teman silakan ikuti di IG-nya ya. IG dari MQ Dakwah Digital. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mempunyai hobi untuk membuat video-video ya tentang syiar dakwah singkat ya, silakan dicari di IG-nya dari MQ Dakwah Digital begitu ya. Ini syarat-syaratnya, kemudian hadiahnya ini nih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa menjadi salah satu bagian yang mendapatkan hadiahnya. Selain hadiah ini tentunya juga adalah pahala yang berlimpah yang tak terputus atas ilmu yang diamalkan. Silakan bagi ibu bapak ataupun misalnya bagi AA, teteh, akang, teteh ya, untuk apa namanya ikut serta dalam challenge giveaway dari MQ Dakwah Digital. Baik, kita lanjut ibu bapak semua. Ya, daun jambu batu. Kemarin kita bahas apa kemarin? Turmeric ya, turmeric. Kunyit begitu ya. Kita bahas sekarang daun jambu batu. Jadi daun jambu batu ini sudah digunakan sebagai pengobatan dari sakit perut. Pengobatan dari nyeri perut dengan daun jambu batu ini sudah berkembang, terutama di India. Kemudian juga di Pakistan dan di Bangladesh, daerah-daerah sekitar sana ya. Daerah tropis dan subtropis juga. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Dengan di Indonesia pada umumnya menggunakan daun jambu batu ini untuk pengobatan diare. Umumnya begitu. Yang saya tahu juga demikian. Kemudian yang saya baca juga demikian di beberapa buku yang ada di referensi yang terada di Indonesia. Penelitian-penelitiannya rata-rata untuk diare, ya, daun jambu batu ini. Karena mengandung ataplugit. Yang saya tahu dulu begitu. Nah, tetapi setelah dilakukan penelusuran berbagai macam jurnal, ternyata daun jambu batu ini juga bermanfaat untuk berbagai macam penyakit-penyakit yang secara syariat itu mengancam nyawa, seperti halnya penyakit dislipidemia yang menjadi faktor risiko terbesar untuk penyakit jantung, begitu ya. Jadi ibu bapak semua di sini juga di di buku yang telah diterbitkan oleh Badan POM sebentar ya, saya lihat buku yang telah diterbitkan Badan POM di sini juga ada terkait dengan pengobatan untuk penyakit anti kembung gitu ya, anti mual begitu. Di sini juga sudah dicantumkan pengobatan jambu batu ini. Cuma memang yang dominan tetap obat-obatan yang berasal dari kurkumin begitu ya. Kurkumin, turmeric atau kunyit begitu. Nah, penelitian tentang daun jambu batu ini ternyata mempunyai hasil yang didapatkan yaitu bahan-bahan aktif apa saja yang terkandung dalam daun jambu batu ini sehingga mempunyai dampak. Akan saya sampaikan nanti bagaimana daun jambu batu ini mempunyai dampak untuk perbaikan
luka-luka yang ada di dalam lambung, begitu ya. Luka dalam lambung ya, Kang Apip, bukan luka dalam hati ya. Tapi memang berfungsi juga sebagai hepatoprotektor ya, untuk pelindung hati begitu. Nah, dari apa nama data-data yang nyata bahwa daun jambu batu ini sering digunakan oleh masyarakat, maka masuklah ini sebagai bahan masukan bagi para peneliti untuk dilakukan penelitian. Nah, pada penelitian yang saya apa namanya yang saya rujuk pada pagi hari ini, dikatakan bahwa daun jambu batu ini mempunyai efek yang potensial sebagai pencegahan terjadinya luka di dalam lambung. Ulkus tuh seperti ini teman-teman. Ini kan yang menyebabkan pedih, yang menyebabkan nyeri, yang menyebabkan kolik, kadang-kadang menyebabkan muntah darah. Dok, muntah darah dengan batuk darah apa bedanya dok ya? Kan keluarnya dari mulut-mulut juga ya, kadang-kadang keluar dari hidung juga. Nah, ada bedanya dan cirinya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya keluar darah dari mulut ataupun dari hidung warnanya kemerahan, merahnya terang, merahnya segar, apalagi merahnya berbusa, kemungkinan darah itu bersumber dari paru-paru, bukan dari lambung. Ya, jadi merahnya terang, cerah, merahnya apa namanya segar begitu ya. Kemudian terlihat seperti berbusa. Kemungkinan darah tersebut dari paru-paru. Bisa juga darah berbentuk bekuan-bekuan yang merah-merah itu bisa. Umumnya juga ini dari paru-paru. Nah, bagaimana dengan pendarahan yang berasal dari lambung? Kalau pendarahan dari lambung, ibu bapak semua bisa lihat ya, dari ketika luka di dalam lambung ini berarti darah tersebut akan bercampur dengan cairan lambung ya. Cairan lambung terdiri dari berbagai macam. Ada enzim, kemudian juga ada getah-getah lambung lain. Ya, di antaranya adalah asam lambung, HCl, kemudian juga ada pepsin di sini. Ketika darah tersebut bercampur dengan asam lambung, akan merubah hemoglobin menjadi methemoglobin. Yang tadinya warnanya merah terang menjadi merah kecoklatan. Kadang-kadang seperti kopi. Jadi kalau muntah darah yang diakibatkan adanya perlukaan di dalam lambung, kemungkinan warnanya itu merah kehitaman atau seperti bintik-bintik kopi, coffee ground appearance, seperti serbuk kopi begitu ya. Itu ciri khas dari perdarahan dari lambung. Jadi berbeda ya. Baik. Jadi dari penelitian ini dikatakan bahwa daun jambu batu ini mempunyai zat-zat tertentu, di antaranya antioksidan yang bermanfaat untuk pencegahan terjadinya perlukaan di dalam lambung. Begitu ya. Kemudian juga kita lihat lagi dari penelitian lain dikatakan penelitian ini pada tikus. Tikus itu diberi aspirin, ya, obat nyeri dan obat nyeri kepala, begitu. Kemudian lambungnya luka dan sekitar apa namanya dengan lambung yang luka ini ada perlakuan khusus, yaitu diberi dengan ekstrak dari daun jambu biji, kemudian ada yang diberi dengan ranitidin. Ranitidin itu adalah obat untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, ternyata mereka dari kelompok yang tidak diberi daun jambu batu, kelompok yang diberi ranitidin, kemudian ada 3 kelompok ya. Mereka yang diberi ranitidin dan daun jambu batu ini mengalami ulkus atau luka yang sangat minimal dibandingkan dengan kelompok kontrol. Begitu ya. Jadi ibu bapak semua, dari penelitian yang barusan nih dikatakan bahwa pencegahan ulkus atau luka di dalam lambung ini nyampe pada angka 70% pada tikus yang sengaja diberi obat yang menyebabkan luka di dalam lambungnya, begitu ya. Jadi aspirin itu kenapa menjadi salah satu obat
yang digunakan dalam percobaan karena aspirin adalah sebagai salah satu obat yang paling sering digunakan sebagai anti nyeri. Aspirin itu masih golongan dari NSAID ya, seperti natrium diklofenak, kalium diklofenak, meloxicam gitu ya. Obat ini sering digunakan dalam penyakit-penyakit kronis seperti penyakit rematik, penyakit asam urat, kemudian penyakit-penyakit sendi yang menahun sering digunakan. Sehingga sering juga menjadi faktor risiko terjadinya luka di dalam lambung. Jadi bagi ibu bapak mungkin yang sekarang sedang menderita penyakit peradangan pada sendi atau nyeri otot ataupun ada penyakit metabolik seperti asam urat atau ada peradangan di tempat lain yang menyebabkan nyeri yang mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri ya bisa dicegah kerusakan lambungnya dengan mengkonsumsi daun jambu batu ini. Seperti apa nanti insya Allah di bagian akhir akan kita uraikan ya. Jadi dalam penelitian ini angkanya 70% dari ulkus itu bisa dicegah. Ini suatu angka yang sangat bagus menurut saya ya, dibandingkan dengan kelompok kontrol begitu. Dan dikatakan juga bahwa daun jambu batu ini juga mempunyai fungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kenapa di antaranya daun jambu batu ini mempunyai manfaat sebagai sebagai hepatoprotektor, sebagai pelindung dari liver ya. Pelindung dari liver dari kerusakan itu karena infeksi dari virus begitu ya. Bisa juga kerusakan liver diakibatkan oleh penggunaan obat dalam jangka waktu lama. Karena obat dalam jangka waktu lama, tahunan begitu ya, ada beberapa obat tertentu yang dimetabolik atau dinetralkan di hepar, di liver begitu ya. Sehingga lama-kelamaan ini juga bisa mengakibatkan kerusakan sebagian dari sel-sel liver ya, yang disebut dengan kadang-kadang terjadi hepatitis drug induced. Jadi peradangan hepar, liver karena rangsangan dari obat yang digunakan. Ternyata dari daun dari daun jambu batu ini mempunyai efek preventif pembentukan radikal bebas gitu ya. Radikal bebas itu seperti apa, Dok? Yaitu molekul yang tidak stabil, kekurangan molekul oksigen begitu ya. Jadi kalau diibaratkan radikal bebas kalau di kampung mungkin preman begitu ya. Jadi banyak preman-preman yang mungkin bisa mengakibatkan kerusakan. Kerusakan itu bisa dinetralkan dengan menginsafkan preman tersebut sehingga menjadi tidak merusak begitu ya. Nah, untuk menginsafkan preman sehingga tidak merusak itulah fungsi dari dari antioksidan. Gitu ya. Nah, teman-teman juga dikatakan ini di 3 negara yang banyak itu ya, di Pakistan, India, dan di Bangladesh ya. Nah, kemudian dari penelitian lainnya dikatakan bahwa penggunaan dari daun jambu batu ini bisa menambah lapisan lendir. Di sini ya, masih ingat ya? Ini gambar ini saya tayangkan berulang-ulang karena gambar ini mewakili bagaimana lambung dilihat dari dalam gitu ya. Ini lapisan lendir, ibu bapak semua yang biru ini. Warnanya nggak biru, warnanya bening. Warnanya seperti ingus, ya, kental begitu ya, lebih kental dari ingus ya. Jadi kalau saya operasi biasanya pada orang yang lambungnya bocor, kemudian saya raba begitu ya. Ini kental begitu ya, kental, lengket, kuat. Nah, kerusakan dari lapisan lendir ini bisa karena stres, bisa karena bakteri, bisa karena obat-obatan, bisa juga karena makan yang tidak teratur, bisa juga karena makanan yang iritatif. Lapisan ini menjadi rusak, ya, sehingga terjadi perlukaan dari mukosa lambung begitu ya. Jadi perlukaan inilah yang mengakibatkan terjadinya ulkus atau luka. Pada daun jambu batu ada zat-zat yang bisa merangsang pembentukan lapisan lendir ini. Bun, punten bun, HP bun. Gitu ya. Baik.
Kemudian juga fungsi dari daun jambu batu berikutnya yaitu menurunkan produksi asam lambung. Nah, produksi asam lambung ini Ibu Bapak merupakan salah satu faktor penyebab dan faktor pencetus terjadinya apa namanya kerusakan. Kerusakan karena asam lambung merupakan kerusakan terbanyak dari penyakit lambung, Ibu Bapak. Karena apa? Karena lambung itu seperti sel-sel lain, sebetulnya sel mukosanya itu bisa rusak oleh asam. Karena asam lambung ini diproteksi oleh lendir, maka dinding lambung ini mengalami kekuatan tertentu. Jika produksinya asam lambung berlebihan atau lendirnya rusak, kemungkinan bisa terjadi tuh ya perlukaan yang menimbulkan ulkus. Jadi di dalam daun jambu batu juga ini bisa menurunkan produksi asam lambung. Masya Allah. Aduh, kalau saya baca seperti ini, teh kenapa begitu ya? Orang-orang zaman dulu begitu ya, dengan apa namanya teknologi seadanya begitu, ternyata pada sehat-sehat begitu ya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari asam lambung? Punten, dari daun jambu batu ini ada zat-zat yang dikandung dalam daun jambu batu ya, yaitu ada namanya quercetin, kemudian karyopilen, kemudian juga ada guajaverin yang bermanfaat atau berkhasiat sebagai anti radang. Dan anti radang ini juga Ibu Bapak semua bisa dimanfaatkan oleh radang sendi, kemudian oleh peradangan misalnya pada otot, peradangan pada tempat manapun di dalam tubuh. Ada beberapa kejadian atau beberapa pengobatan tradisional yang pernah saya baca. Daun jambu batu itu dicuci, setelah dicuci itu dirajang begitu, dari rajang kemudian ditumbuk sampai halus dan diletakkan di bagian tubuh yang mengalami pembengkakan. Saya belum tahu evidence base-nya itu, saya belum baca ya. Tetapi itu merupakan salah satu kearifan lokal yang terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia ya. Khusus untuk yang dipakai untuk obat di popok pagi itu topikal kayak gitu saya belum baca risetnya begitu ya. Tapi untuk pengobatan yang diminum gitu ya, penelitian-penelitiannya udah banyak. Baik, Ibu Bapak semua itu manfaat berikutnya. Kemudian manfaat selanjutnya, daun-daun jambu batu juga mempunyai efek antibakteri. Ibu Bapak semua, ketika kita lihat manfaat dari daun jambu batu ini mempunyai efek antibakteri, maka sama kita juga berpikir bijak bahwa bukan hanya antibakteri untuk penyakit lambung, tapi mungkin juga antibakteri untuk penyakit-penyakit lainnya. Dan ketika kita mengobati penyakit lambung, ingat ya, dengan misalnya dengan daun jambu batu, kita juga tidak hanya dengan menggunakan daun jambu batu, tetapi makanan pedas dimakan, kemudian makan masih tidak teratur, kemudian makan makanan pantang lain seperti asam juga masih dikonsumsi. Artinya pengobatan yang kita uraikan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu itu tetap pengobatan yang menyeluruh, pengobatan yang komprehensif, begitu ya. Nah, itulah sahabat-sahabat semua manfaat dari daun jambu batu. Silakan bagi teman-teman yang akan diskusi, silakan pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Insya Allah kita mempunyai banyak waktu pada pagi hari ini, ya. Sekarang saya akan masuk pada penggunaannya. Tadi kan teori-teorinya sudah ya, Ibu Bapak semua. Sekarang penggunaannya bagaimana? Penggunaan yang rasional. Penggunaan daun jambu batu dari hasil penelitian tadi. Seperti apa? Sehingga didapatkan manfaat anti ulkus, kemudian juga anti peradangan, bisa juga sebagai antibiotik, yaitu untuk memusnahkan bakteri yang berbahaya, begitu ya, dan juga sebagai antioksidan. Bagaimana agar manfaat itu bisa didapat? Nah, ada 3 teman-teman semua yang saya baca dari beberapa literatur tadi, ada 3 cara penggunaan daun jambu batu ini untuk tujuan-tujuan tersebut. Dan ketiga cara ini memang mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing.
Yang pertama adalah dengan menggunakan simplisia dalam bentuk rajangan yang dikeringkan. Kemudian setelah dikeringkan, diawetkan, dan ketika menggunakan itu seperti kita menyeduh teh. Jadi dalam apa namanya, secara simpel mungkin daun jambu itu dikeringkan dan ketika kita perlukan tinggal kita ngambil kemudian diseduh seperti membuat air teh begitu ya. Nah, yang kedua, ini cara yang lebih banyak yaitu dengan air rebusan daun jambu batu. Jumlah yang digunakan memang sangat variatif. Ada yang menggunakan 20 lembar daun jambu batu, ada yang menggunakan 5 lembar daun jambu batu, ada juga yang menggunakan 10 lembar. Ukuran juga macam-macam, varian juga macam-macam. Nah, ada pertanyaan menarik di kolom komentar dari beberapa situs yang mengupload gitu ya tentang daun jambu batu ini. Daun jambu batu itu yang masih muda apa yang sudah tua yang paling bagus gitu ya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, yang saya baca ternyata yang mengandung alkaloid terbanyak yaitu pada daun jambu batu yang sudah tua, tapi belum ada tanda-tanda menguning. Yang saya baca begitu. Kadar alkaloidnya yang tertinggi. Nah, kita kembali pada rebusan. Bagaimana merebus daun jambu batu ini sehingga mempunyai manfaat yang yang didapat seperti yang diuraikan dalam penelitian tadi. Jadi ibu bapak semua, punten ini sambil saya lihat. Ya boleh, nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan masuk ya. Yang ada di IG, yang ada di Facebook ataupun yang ada di media sosial agama, silakan di chat di sana. Yang ada di MKFM, MKTV juga silakan ya. Baik, saya lanjut ya. Sebelum nanti mau bahas pertanyaan. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari penggunaan air rebusan ini, yang paling simpel menurut saya ya, yang paling simpel dan mudah digunakan dengan merebus 2 gelas air bening. Dengan merebus 2 gelas air bening setelah mendidih, kemudian dimasukkan 5 sampai 10 lembar daun jambu batu. Kemudian dibiarkan sampai sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah itu didinginkan, jadi daun jambu batunya tetap ada di sana. Kemudian air rebusannya didinginkan. Setelah didinginkan, airnya dipisahkan antara daun jambu batu dengan airnya. Kemudian airnya itu diminum. Dan rata-rata itu berkisar, sisanya itu yang 400 cc itu sisanya itu sekitar 250 sampai 300 cc. Jadi dibiarkan sekitar 15 menit. Jadi ketika air itu mendidih, masukkan daun jambu batunya, kemudian dibiarkan secara sekitar 15 menitan, dan setelah itu didinginkan. Ya. Ada juga sebelum direndam, air direndam dengan air dimasukkan ke air panas, daun jambu batunya dirajang dulu. Dipotong-potong halus, baru dimasukkan dalam rebusan. Ada juga yang diremes gitu ya, baru dimasukkan. Nah, saya belum dapat hasil yang membedakan antara daun jambu batu yang dirajang, yang diremes, sama yang dimasukkan secara langsung. Perbedaannya dalam terapi seperti apa saya belum tahu, ya. Tetapi yang saya baca dengan 3 metode tadi mempunyai manfaat yang hampir sama. Manfaat yang hampir sama yaitu untuk proteksi dari kerusakan lambung berbentuk ulkus, kemudian menambah lapisan lendir di dalam dinding lambung, kemudian juga bisa meningkatkan efek anti peradangan dan antioksidan. Itu cara kedua yang banyak dilakukan. Pertanyaannya berapa kali dalam sehari? Nah, untuk berapa kali dalam sehari ternyata variatif juga ibu bapak semua. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, tetapi semuanya itu di atas 3 kali. Nggak ada yang 2 kali dan nggak ada yang sekali untuk pengobatan. Nah, untuk pencegahan bagaimana?
Untuk pencegahan saya belum dapat datanya Ibu Bapak semua. Ya, rebusannya sekali apa 2 kali saya belum dapat datanya. Tapi kalau kita lihat ya dari rangkaian metodologi penelitian, kemungkinan hampir sama. Caranya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bentuk ekstrak. Nah, ekstrak ini memang tidak bisa dilakukan di rumahan begitu ya. Ini harus dilakukan di pabrikan. Ekstrak dari daun jambu batu ini bermanfaat untuk pengobatan lambung secara nyata. Efeknya itu hampir sama dengan ranitidin. Kalau kita lihat ranitidin itu salah satu obat untuk menurunkan produksi asam lambung terbanyak yang digunakan, ya. Kemudian sekarang mungkin bergeser ke arah PPI seperti pantoprazol, omeprazol, lansoprazol begitu ya. Nah, ekstrak ini bisa diminum dalam bentuk kapsul, baik itu kapsul yang hanya mengandung ekstrak daun jambu batu ataupun kapsul yang mengandung komposisi yang komplit. Ya, jadi yang enaknya sih dalam kapsul itu kan ada kunyitnya gitu ya, ada ekstrak dari kunyit begitu ya. Eh, ada ekstrak juga dari habatus sauda gitu ya. Ada ekstrak juga dari jahe, ada ekstrak juga dari daun jambu batu. Paling enak kan begitu ya. Nah, dari 4 yang kita uraikan tadi, memang itu powerful, powerful ya. Mudah-mudahan kita usahakan, kita coba gitu ya, MK Afiat bisa memfasilitasi ini gitu ya. Karena dari berbagai penelitian ini sangat kaya akan manfaatnya. Baik Ibu Bapak semua, itu pertemuan kita yang membahas tentang daun jambu batu, begitu ya. Jangan lupa penggunaan obat-obat alami tidak menampilkan pengobatan-pengobatan lainnya. Misalnya pengobatan bagaimana membentuk ketenangan hati, begitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengatur makanan. Jadi jangan sampai sudah tahu obat-obatan seperti ini, penggunaan makanan masih tetap tidak dikendalikan. Karena bagaimanapun pengobatan terkait dengan aspek sistem pencernaan, makanan merupakan sumber sumber penyakit ataupun sumber kebaikan, tergantung dari makanan yang dikonsumsinya. Baik, Ibu Bapak semua silakan yang akan berdiskusi atau yang akan bertanya silakan, yang ada di Zoom silakan kita diskusi, yang mau raise hand silakan ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan lain, ada pertanyaan-pertanyaan yang pekan kemarin yang belum sempat saya bahas gitu ya. Baik, pertanyaan dari ini dari MKFM ya. Mudah-mudahan dari MKFM masih menyimak ya pertanyaannya dari pekan kemarin ya. Dok, terkait dengan penggunaan obat-obatan yang bersumber dari alam yang seperti dokter terangkan, penggunaan dari kunyit ataupun penggunaan dari habatus sauda, apakah penggunaan tersebut bisa dibarengkan dengan pengobatan yang sedang saya lakukan saat ini menggunakan ini apa namanya? Oh, mungkin antacid begitu ya, dalam bentuk tablet kunyit, kemudian menggunakan obat apa ini? Oh, mungkin maksudnya lansoprazol. Baik. Baik, Ibu Bapak semua, ini dari MKFM. Pekan kemarin punten ya, baru saya bahas. Mudah-mudahan bisa masih menyimak ya, teman-teman. Jadi penggunaan obat-obatan yang berbasis alam dengan penggunaan obat-obatan yang sintetik, ketika disatukan, mungkin terjadi interaksi, mungkin juga tidak. Dan interaksi itu ada 3 kelompok. Apakah interaksi itu saling menguatkan, atau saling melemahkan, atau tidak saling mempengaruhi? Nah, karena penelitian tentang interaksi ini rumit dan mahal, maka rata-rata kita mengambil jalan tengah. Artinya, ada jeda waktu antara obat-obatan yang sudah diketahui interaksinya, misalnya obat-obatan sintetik begitu ya, dengan obat-obatan yang belum diketahui.
Umumnya kita memakai jeda antara 2 sampai 3 jam. Kenapa 2 sampai 3 jam? Karena 2 sampai 3 jam itulah waktu pengosongan makanan di dalam lambung. Jadi makanan di dalam lambung itu bisa bertahan kalau cairan itu kan setengah jam sudah keluar ke usus. Kemudian makanan di dalam lambung rata-rata 2-3 jam sudah keluar dari usus. Artinya tidak dihancurkan secara bersamaan gitu ya. Nah, khusus untuk penggunaan antacid atau antiasid atau untuk penetral asam lambung. Nah, insya Allah ya, nanti saya bikin bukunya obat-obatan kimiawi apa aja begitu ya, sehingga kita bisa tahu ya. Misalnya obat-obatan antacid itu fungsinya apa gitu ya. Mudah-mudahan segera terbit bukunya ya. Dan insya Allah aspek-aspek praktis. Jadi teman-teman mungkin yang belum sempat menyimak pertemuan dari yang pertama, mungkin kita bisa baca di bukunya itu ya. Nah, jadi sebaiknya ada jeda waktu itu ya. Sebaiknya ada jeda waktu. Baik, pertanyaan berikutnya dari MKFM dulu punten ya. Saya baca yang pekan kemarin. Dok, ibu saya mengalami nyeri di ulu hati. Kemudian setelah berobat berulang-ulang, ternyata ditemukan adanya batu di kantung empedu. Dan ketika batu empedu tersebut diperiksakan kepada dokter, katanya di kantung empedunya tidak mengalami peradangan dan nyeri tersebut kemungkinan diakibatkan oleh luka dalam. Oh, baik. Jadi memang sering disarukan atau sering disamarkan ada nyeri di perut tengah itu dari penyakit batu empedu, dari penyakit lambung, atau bahkan dari penyakit jantung. Jadi bukan berarti nyeri di ulu hati itu milik dari penyakit lambung ya. Bisa juga itu nyeri dari penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung dan penyakit apa namanya batu empedu juga bisa nyerinya seperti itu. Nah, bagaimana cara terapinya? Kalau misalnya batu empedu itu tidak semua batu empedu itu harus dioperasi, ya. Tidak semua, kecuali kalau sudah menyebabkan peradangan yang berulang, sudah menyebabkan adanya impaksi atau penekanan batu tersebut terhadap gallbladder atau penekanan batu tersebut terhadap saluran empedu utama yaitu common bile duct, ya. Atau dikhawatirkan ada serangan yang berulang. Jadi belum tentu batu empedu itu diambil ya. Saya biasanya kalau operasi batu empedu itu, kalau misalnya yang beliaunya itu misalnya belum siap untuk operasi nggak apa-apa, kecuali sudah apa namanya mengalami nyeri yang berulang akibat batu empedu. Terakhir 2 hari yang kemarin, 2 hari yang lalu ya, operasi batu empedu, batunya itu ada 23 begitu ya. Seperti sebesar biji apa namanya? Biji eh, biji pepaya gitu ya, banyak 23. Kemudian pada hari ini dari radio MKFM, punten ya, saya bahas dengan MKFM, dok, bila seseorang perutnya sensitif, tiap kali habis makan langsung ke belakang begitu ya, cuci piring maksudnya. Apalagi kalau makan pedas, dia kontan ke belakang. Mohon penjelasannya, solusinya agar bisa baik. Ada beberapa yang memang sensitif seperti ini. Sebetulnya yang dikeluarkan itu bukan makanan yang baru dikonsumsi, tetapi makanan yang dikonsumsi itu merangsang pergerakan usus, merangsang peristaltik, ya. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya ini bukan sebuah kelainan yang serius jika BAB-nya itu dalam bentuk normal, ya, tidak mencret, kemudian tidak cair begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini dianggap mengganggu, maka ada beberapa solusi, ya. Yang pertama, tingkatkan makanan yang tinggi serat, kurangi yang berasal dari karbohidrat. Ini untuk adaptasi dulu, ya. Seperti apa? Seperti agar-agar. Itu makanan yang tinggi serat. Itu yang lebih didominankan. Kemudian sayuran dan buah. Coba dengan menggunakan itu dulu, ya. Kemudian jika masih berlanjut, bagaimana? Apakah ini perlu diobatin apa enggak? Begitu ya. Menurut saya sih kalau misalnya ini mengganggu, dilakukan terapi. Terapinya itu menurut saya ini lebih ke arah habit, kebiasaan, dan konten dari makanannya. Mudah-mudahan ini kita bisa bahas ya, karena kejadian ini juga banyak ya. Satu lagi dok, apa benar daun jambu batu itu bisa ngobatin yang lagi diare? Ya. Oh, dari Umu Sarah di Ciparai. Ya, betul Umi.
Jadi untuk diare itu ini penggunanya sudah lama ya, sudah bertahun-tahun di beberapa negara juga. Untuk diare itu cukup dirajang atau diperes. Setelah diperes langsung airnya di apa namanya? Dimasukkan ke sendok atau di gelas langsung diminum ya. Atau bisa juga di bahasa Ciparanya mah disepan Umi ya. Disepan juga bisa. Kemudian dari radio MKFM juga Eyang Alin Cimareme. Assalamualaikum dok. Kalau saya dulu anak saya sekali sakit perut diare dan babe tahan diri saya obatin dengan daun jambu batu dan daun singkong dan daun jarak semua ditumbuk dipopokan di perut. Ditokan di perut ya. Kalau untuk dipopokan di perut, saya belum baca penelitiannya, tapi bukan berarti itu tidak benar, bisa saja itu ada ya. Karena penelitian ini pun didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah terjadi yang ada di masyarakat. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, saya baca coba pertanyaan dari Zoom. Dok, kenapa penyakit batu empedu rasanya sama seperti sakit lambung? Oh, ini nyambung dengan yang di MKMN tadi ya, Belin ya. Rasanya seperti sakit lambung. Kebetulan ada batu empedu 2 cm, tapi pas kambuh rasanya melilit sakit seperti lambung. Mohon penjelasannya. Baik, Ibu Bapak semua, lokasi batu empedu itu ada di vesika velea, yang lokasinya itu di perut atas sebelah kanan. Dan perut atas sebelah kanan itu kalau ibu bapak lihat dari segi anatomi itu hampir berhimpitan, berdampingan dengan lambung. Jadi ketika lambung yang rusak itu di bagian pilorus, sangat besar kemungkinan dekat dengan batu empedu. Jadi nyerinya lokasinya hampir sama di sana. Begitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk batu di atas 2 cm kalau mengganggu menurut saya sudah aja dibuang, Bu ya. Karena itu akan berulang, karena akan menimbulkan nyeri kolik. Nyeri kolik itu nyeri yang tiba-tiba melilit begitu ya, tetapi ada jeda seperti tanpa nyeri. Begitu ya. Baik Ibu Bapak semua yang ada di MKTV, MKFM pukul 6 tepat. Bagi Ibu Bapak yang ada di Zoom akan kita lanjutkan pembahasannya. Bagi Ibu Bapak yang masih penasaran untuk diskusi silakan untuk masuk ke Zoom begitu ya. Saya akhiri bagi sahabat-sahabat saya yang ada di MKTV dan di MKFM dan di media sosial Agim lainnya, silakan yang ingin bergabung di Zoom, monggo silakan. Mudah-mudahan tayangan tadi bisa memperluas hasanah kita bahwa ilmu Allah itu sangat luas, bahwa Allah menciptakan obat di sekeliling kita itu sangat banyak, hanya kitanya yang belum tahu, dan dengan berpikir dan dengan riset itulah ternyata Allah membukakan obat ada di mana-mana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.